Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya taati dan saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri Romo Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yajah Muhimah Falasifah. Saya hormati Pencetus Pasti Aksi Literasi Bapak Dr. Hanifuddin Madum dan juga Ibu Dr. Khairatul Idawati. Yang saya taati Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri Bapak Ahmad Nidhomi. Dan yang saya sayangi, saya cintai, saya banggakan kedua orang tua saya yang berada di rumah yang selalu mendoakan saya. Dan yang sangat saya sayangi juga yang terakhir adalah para teman angkatan kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Nama saya Nurul Hikmah, saya berasal dari Jombang. Saya murid kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kebarul Uluman. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada tulisan YPPBU. YPPBU adalah singkatan dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum. Yang pertama saya akan membahas tentang lokasinya. Di mana sih letaknya Pondok Pesantren Darul Ulum itu? Letak Pondok Pesantren Darul Ulum itu berada dari 3 km sebelah utara Jombang, yang berada pada Dusun Tambak Beras, Desa Tambak Beras, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Mengapa kok dinamakan Tambak Beras? Ini saya akan mengasih gambarnya. Ada beberapa tumpukan karung beras yang bisa berarti sebagai tambak. Ini dulu di Darul Ulum itu terdapat kiai yang sangat kaya raya dan sangat dermawan. Beliau memiliki banyak sekali gudang-gudang beras, sehingga beliau itu dikenal sebagai pemilik tambak beras. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarahnya. Di sini saya beri tanda jas merah 1, karena kita membahas tentang sejarah yang pertama. Jas merah singkatan dari jangan sekali-kali merupakan sejarah. Itu adalah sebagai nasihat untuk kita agar kita tidak melupakan sejarah, apalagi sejarah Kebarul Uluman, tempat kita mengenai ilmu. Yang pertama kita akan membahas tentang periode perintisan Pondok Pesantren Pondok Pesantren Darul Ulum. Periode pertama, perintisan pertama itu didirikannya Pondok Selawe atau Pondok Telu, yang didirikan oleh Kiai Haji Abdus Salam. Kiai Haji Abdus Salam, saya beri tanda di sini hadapan antara Allah dan seseorang, yang berarti adalah seseorang itu adalah hamba dari Allah. Hamba bahasa Arabnya adalah abdul. Sampingnya ada sebuah daun. Ini adalah daun salam. Kalau digabung menjadi Abdus Salam. Kiai Haji Abdus Salam ini diberikan julukan sebagai Mbah Soihah, yang mana beliau itu ketika membentak seseorang, pasti orang yang digentak tadi akan gemetar. Ini saya bergambar orang gemetar, guys. Setelah beliau membentak. Setelah itu kembali lagi ke penguasaan Pondok Selawe dan Pondok Telu. Pondok Selawe itu dinamakan Pondok Selawe karena pada saat itu santrinya ada 25. Nah, dari gambar saya ini mana menunjukkan ke 25. Di sini ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lalu saya berikan kali 5. Maksud dari kali 5 ini adalah 5 kali 5 adalah 25. Lalu Pondok Telu. Kenapa kok dinamakan Pondok Telu? Nah, Pondok Telu itu berarti bahasa Jawa dari 3, yang memiliki 3 lokal dalam pondok tersebut. Ada lokal pertama adalah kediaman beliau. Lalu Kiai Haji Abdus Salam, kediaman Kiai Haji Abdus Salam. Lalu ada bilik untuk para santri. Setelah itu ada musola yang digunakan para santri sholat dan juga untuk mengaji. Tidak hanya itu, dinamakan Pondok Telu itu karena di sana terdapat 3 metode pembelajaran.
syariat, hakikat dan keanurakan. Lanjut periode kedua. Setelah Kiai Haji Abdul Salam wafat, beliau menyuruh para santrinya untuk meneruskannya. Kiai Haji Utsman dan Kiai Haji Said. Keduanya mengasuh pondok pesantren, pondok Selawe dan pondok Telu. Kalau Kiai Utsman fokus kepada pondok Selawe, kalau Kiai Said fokus pada pondok Telu. Yang mana setelah Kiai Haji Utsman ini mengasuh pondok Selawe, beliau menggantinya dengan nama Pondok Toriko karena di situ adalah fokus pada pembelajaran Toriko. Nah, ini saya gambarkan jalan. Kita katanya ada sebuah pondok gitu ya. Itu berarti adalah Toriko. Toriko adalah jalan. Syaratnya jalan, jalan adalah Toriko. Selanjutnya kalau Kiai Haji Said ketika mengasuh pondok Telu itu beliau menggantinya dengan pondok syariat karena di situ pengajarannya fokus kepada syariat. Oke. Lanjut pengembangan periode pertama. Setelah Kiai Haji Utsman wafat, setelah Kiai Haji Said wafat, pondok syariat itu diasuh oleh putra beliau yang bernama Kiai Haji Hasbullah. Yang mana pondok syariat ini dirubah menjadi pondok tambak beras. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa kok dinamakan tambak beras? Ya, adanya kiai yang sangat kaya dan dermawan. Beliau adalah Kiai Haji Hasbullah. Setelah itu Kiai Haji Utsman yang mengasuh pondok Toriko, beliau tidak memiliki putra. Beliau memilikinya 2 putri. Akhirnya santri-santri pondok Toriko itu diboyong ke Tebu Ireng yang diasuh oleh Kiai Haji Hashim As'ari. Oke, pengembangan periode kedua. Sebelum Kiai Haji Hasbullah wafat, dia kan memiliki 3 putra. Yang pertama Kiai Haji Abdul Wahab atau kita kenal dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Lalu Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Rahim. Kiai Haji Abdul Wahab pada tahun 1915 mendirikan madrasah pertama, yaitu Madrasah Muktilfan. Oke. Lalu setelah Kiai Haji Hasbullah wafat pada tahun 1920, putra-putra beliau meneruskan perjuangan beliau. Yang mana Kiai Haji Abdul Hamid ini fokus kepada pengelolaan pondok. Kalau Kiai Haji Abdul Rahim fokus kepada pengelolaan madrasah. Kalau Kiai Haji Wahab Hasbullah ini beliau lebih berkiprah pada organisasi, sehingga beliau ini bisa mendirikan berbagai organisasi. Salah satunya sangat terkenal adalah organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 di Surabaya. Tidak hanya itu, beliau juga mendirikan Taswirul Afkar dan juga Pondok Al-Latifiyah. Al-Latifiyah ini atas utusan dari ibunya, ibunya Haja Latifah, sesuai dengan nama. Selanjutnya Kiai Haji Abdul Rahim, putra Kiai Haji Hasbullah. Setelah beliau wafat, Kiai Haji Abdul Rahim wafat, Kiai Haji Abdul Fattah meneruskan pengelolaan madrasah. Ini saya beri tanda seperti tadi, abdun adalah hamba antara Allah dan juga antara seseorang dengan Allah. Ya, sebelahnya ada sebuah pintu yang terbuka, yang mana bahasa Arabnya bukan adalah Fattah, kalau digabung menjadi Abdul Fattah, Kiai Haji Abdul Fattah. Ini menggantikan posisi Kiai Haji Abdul Rahim yang mengelola madrasah. Beliau akhirnya bisa mendirikan beberapa madrasah. Yang pertama, beliau mendirikan madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah bahasa Indonesianya adalah sekolah pertama. Ini saya beri tanda seorang ibu dan juga seorang anak, karena seorang ibu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Madrasah Ibtidaiyah ini didirikan pada tahun 1943. Selanjutnya beliau juga mendirikan madrasah Mu'alimin Mu'alimat. Mu'alimin Mu'alimat sendiri memiliki arti adalah pendidik laki-laki dan pendidik perempuan. Di sini saya berikan seorang guru putra dan guru putri. Pondok Madrasah Mu'alimin Mu'alimat ini didirikan pada tahun 1956 dengan masa pendidikannya 4 tahun. Lalu diganti menjadi pendidikan 6 tahun, masa pendidikannya menjadi 6 tahun pada tahun 1964.
Kiai Haji Abdul Fattah juga mendirikan perguruan tinggi yang diberi nama Al-Madhan Ali pada tahun 1974. Tidak lupa juga beliau mendirikan pondok pesantren putri. Karena konon tidak banyak para pengasuh yang mendirikan pondok putri. Ini beliau mendirikan pondok putri Al-Fatimiyah pada tahun 1951. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kepengasuhan pondok pesantren Darul Ulum. Oke, ada 3 struktur. Yang pertama adalah ini majelis pengasuh. Lalu di sebelah sini ada pengurus yayasan. Yang terakhir ini di belalainya saja ada dewan pengawas. Yang terakhir jas merah yang kedua. Jas merah kedua ini membahas tentang logo. Namanya Darul Ulum. Nah, mengapa sih kok dinamakan dengan nama Darul Ulum? Karena Kiai Haji Waqasullah suatu saat memanggil 4 santri beliau untuk mengusulkan nama untuk pondok pesantren ini. Enaknya pakai nama apa? Lalu 4 santri ini mengusulkan 3 nama. Yang pertama Darul Ulum, dan Mambahul Hikmah. Namun Kiai Haji Waqasullah memilih dengan nama Darul Ulum. Mengapa demikian? Karena dari artinya Darul Ulum sendiri adalah lautan ilmu. Yang mana beliau memilih nama itu karena beliau berharap bahwasanya ilmu yang berada di pondok pesantren Darul Ulum itu sedalam-dalamnya seperti dalamnya lautan. Saya beri tanda di sini ada sebuah lautan dan ada nama-nama pelajaran ilmu. Yang mana dalam logo Darul Ulum itu bisa dilihat, bisa di searching di Google logonya. Itu di situ terselip surat Al-Kahfi ayat 109. Lalu logo ini ada dengan Kiai Haji Waqasullah ini mengutus Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib untuk logo tersebut, logo baru. Oke. Alhamdulillah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.